Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أظهر للوجود محبته لعبده في ليلة الإسراء، فسبحان من أسرى وبورك من سرى. صلى الله وسلم على هذا العبد المحبوب الذي ارتقى إلى أعلى الذرى، سيدنا محمد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وبره، وعلى آله وأصحابه خيار الورى. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال سيد الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي وما خرج الأملاك من قلبه صلى الله عليه وسلم أذى بل زاد وطهرا على طهر صلى الله عليه وسلم. معاشر الآباء الأعزاء، معاشر الحبائب الفضلاء، معاشر الأساتذة الشرفاء، معاشر الحاضرين الأحباء، ونخص بالذكر والتعظيم السيد الفاضل من سلالة الأفاضل أخي في الله الحبيب حسين بن علوي بن عبد الله بن سالم العطاس، حفظه الله تعالى ورعاه. juga السيد الحبيب عمر بن فهمي بن علوي العطاس، الحبيب شيخ بن سالم العطاس، الحبيب Hilmi bin Yahya, para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram kepada beliau, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul majlis, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Ahmad Riyan beserta keluarga besar beliau, beserta segenap jamaah beliau. Kita doakan para ulama, para kiai, para guru yang hadir senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, tambah berkah ilmunya, ditambah berkah kehidupannya, dimedangkan perjuangannya, diistiqamahkan dakwahnya. Amin ya rabbal. Aparat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, bil khusus Bapak RW dan Bapak RT yang kita sangat apresiasi atas dukungan terhadap acara ini. Semoga beliau-beliau Allah jadikan pejabat yang amanat. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin wal hadirat, jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak panjang lebar karena situasinya hujan. Kira-kira bapak-bapak, saudara-saudara masih siap untuk setia mendengarkan acara? Masih siap mengikuti acara sampai doa? Enggak apa-apa hujan, lapar enggak apa-apa, udah pegel, udah malam, siap, ngapain? Udah siap aja udah dah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya enggak akan cerita tentang Isra Mi'raj dari awal sampai akhir, karena ini punya rangkaian yang sangat panjang, saudara. Saya akan berbicara hikmah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad yang saya ambil dari kitab Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyusun satu kitab, nama kitabnya Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Di dalam kitab tersebut ditulis secara rinci, secara gamblang tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari awal sampai akhir.
di dalam salah satu bab beliau As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis hikmah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Di antara sekian banyak hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, setidaknya ada 3 hikmah besar, saudara. Yang pertama, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang hari ini, malam ini kita hadir di dalamnya, saudara, adalah merupakan ujian keimanan. Ujian apa? Ujian keimanan, saudara. Mengapa disebut ujian keimanan? Karena peristiwa ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat hebat, yang tidak mungkin akal kita bisa memikirkannya, yang tidak mungkin otak kita bisa mencernanya, kecuali dengan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan bisa memahaminya, saudara. Diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad merenung. Beliau duduk di depan rumahnya sallallahu alaihi wasallam, seperti orang bingung Nabi Muhammad. Kalau kata anak sekarang rada galau, tapi Nabi Muhammad nggak galau. Kenapa Nabi Muhammad seperti orang bingung, seperti orang susah, saudara? Seolah-olah ada yang dipikirkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kelihatan sulit, Nabi Muhammad kelihatan berpikir tidak lain. Nabi Muhammad merasa bingung, Nabi Muhammad merasa takut. Bila mana dia ceritakan peristiwa ini, banyak orang yang gak percaya, sehingga mereka akan keluar meninggalkan agama yang mulia ini, saudara. Nabi bingung, ini nyeritanya gimana? Ini cerita ini gimana? Kenapa? Ini peristiwa yang sulit diterima oleh akal. Tiba-tiba lewat tuh Abu Jahal. Siapa yang lewat, saudara? Abu Jahal tuh lewat di depan Nabi Muhammad, ngelihat Rasulullah seperti orang bingung. Dia tanya, ya Muhammad, hal min syai'? Hei Muhammad, ada sesuatu yang bikin susah ente nih? Ya Muhammad, engkau kayak orang bingung. Apakah ada yang kau pikirkan ya Muhammad? Nih orang Abu Jahal aduullah, musuhnya Allah. Ngelihat musuhnya kayak orang bingung, ngelihat musuhnya susah, girangnya bukan main tuh Abu Jahal tuh. Girang banget ngelihat Nabi Muhammad bingung tuh. Kata Nabi, naam, ane lagi bingung. Ada yang ane pikirin. Kata Abu Jahal, apa yang ente pikirin ya Muhammad? Kata Rasulullah, ini usriya bilaila, ane semalam dijalanin. Diapain Nabi Muhammad? Dijalanin. Kata Abu Lahab, kemana ente dijalanin? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, kata Nabi Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Ente jalan ke Baitul Maqdis ni subuh, ni pagi udah ada di depan anak. Gila ente Muhammad. Kata siapa itu? Enggak waras ente ya Muhammad. Gila ente Muhammad. Ya Muhammad, kata Abu Jahal, kaifa in da'autu qaumak? Bagaimana kalau ane undang tuh kaummu, orang-orang Arab, Bani Lu'ay bin Ka'ab? Apakah engkau mau menceritakan apa yang kau ceritakan? Antu hadithahum kama tuhadithuni. Maukah engkau ceritakan ini sebagaimana engkau ceritakan kepadaku, engkau ceritakan kepada orang-orang itu? Kata Nabi, siapa takut? Panggil semuanya. Ane mau ceritain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam ya Abu Jahal, undang semuanya, saudara. Ini awal mulanya ngumpul begini, saudara, bukan cuman kita, saudara. Bukan cuman kita hadirin. Di zaman Nabi Muhammad juga ada kumpul-kumpul dengerin Isra Mi'raj. Cuman bedanya, saudara, kalau dulu Abu Jahal, temennya Abu Lahab, temennya Abu Janda, ame Abu Gosok, saudara. Musuhnya Allah, musuhnya Nabi. Dia kumpulin orang untuk menghina Nabi Muhammad SAW, untuk mencaci Nabi Muhammad SAW. Kita ini ngumpul sekarang, saudara, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul malam ini untuk mengagungkan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, saudara. Beda ngumpulnya, beda tujuannya. Intinya
intinya kumpulnya sama, tujuannya beda saudara. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Ibu-ibu kehujanan bu, nggak apa-apa kehujanan. Mudah-mudahan yang kehujanan doakan biar duitnya banyak. Giliran duit makan kenceng lu, amin ya Allah. Ini aneh kebut nih, kebuli jadi rengginang kagak enak namanya dah. Tahu rengginang bu? Ibu tahu rengginang? Orang Arab bilang rengginang naon min ta'amil miskin. Itu kata orang Arab, rengginang tuh bu, itu makannya orang miskin. Orang nasi kering dijemur miskin. Rengginang tuh. Jadi kerengginang-rengginang di urusan. Ini ribet amat tadi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala. Sampai mana tadi itu? Rengginang. Emang perut kalau udah lapar ingatnya merengginang. Sudah. Akhirnya saudara, Abu Jahal ngundang saudara. Bani Kafir lu ai. Orang Arab Quraisy. Penduduk Mekah. Halumu, kumpul. Nih Muhammad mau cerita sama ente. Ada informasi penting yang disampaikan buat ente. Halumu, kumpul. Diundang sama Abu Jahal. Sallu ala Nabi. Maka seketika Nabi Muhammad dan Abu Jahal itu berada di tengah-tengah orang Arab kayak begini. Ini kayak begini di zaman dulu kayak begini tuh. Nabi Muhammad dan Abu Jahal dikelilingi oleh orang-orang Arab. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Didengar cerita Nabi Muhammad SAW. Itu tingkah pola sikapnya beda-beda. Ada yang megang kepala saudara. Ada yang megangan kepala aja begini nih, pusing. Bukannya percaya, ngejek Nabi, ngejek menabi, ngejek. Ada yang tepuk tangan, tepuk tangan tuh. Itu adalah budayanya orang jahiliyah. Dia tepuk tangan saudara hadirin. Itu tepuk tangan saudara, itu kebiasaan orang musyrik. Makanya kita jangan suka tepuk tangan. Di masjid tepuk tangan, RT sambutan cakep tepuk tangan, nggak boleh. Itu budayanya orang-orang jahiliyah, orang musyrik tepuk tangan. Nabi ditepukin, ada yang siul hadirin, ada yang guling-gulingan saudara. Kenapa? Untuk menghina Nabi Muhammad SAW, mencaci Nabi Muhammad SAW. Diledek Nabi Muhammad, ditepukin, Muhammad digila. Ya Allah ya Rabb. Nabi ditepukin bu. Lo matenya melotot tapi nggak ada suaranya, kayak ikan peda. Ikan peda di kampung saya matanya melotot tapi diem aja, ikan peda. Mirip sama ibu, mirip. Kasihan kehujanan, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, Masya Allah, bapak-bapak, saudara. Ini air hujan jadi saksi malam ini kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Air hujan jadi saksi malam hari ini kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan nanti ditebus di akhirat mendapat syafaat agung dari baginda Rasul SAW. Aneh cepetin dah nih. Ini cepetin ya. Saudara, akhirnya itu orang macam-macam tingkah polanya saudara. Ngeledek Nabi Muhammad. Ada Mut'im bin Adi datang, salah satu pentolan kafir. Hei Muhammad, gak nyangka ente jadi ngaku ane masih percaya sama ente ngaku diturunin Jibril, turun Al-Quran, ane maklum. Tapi hari ini ente cerita yang kagak-kagak ya Muhammad. Sungguh di luar jangkauan pikiran kami. Aneh ente. Nabi dibilang aneh saudara sama Mut'im bin Adi. Kalau ente benar-benar ke Baitul Maqdis, kami sering ke sana. Sebutkan pintunya berapa. Diuji Nabi Muhammad SAW. Ditanya Nabi Muhammad SAW. Coba sebutkan pintunya berapa, tiangnya berapa, di depan Masjid Aqsa ada apa, ada pohon apa di belakangnya. Diuji Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak percaya dengan Nabi Muhammad karena ngandelin otak saudara, ngandelin akal saudara hadirin. Nabi bingung,
Nabi ke sono nggak sempet ngeliatin pintu. Emang misinya bukan ngitung pintu Masjidil Haram apa Aqsa? Bingung bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Baitul Muqaddas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kepada Nabi mendapatkan as-siddiq. Di situ gelar itu disematkan, engkau as-siddiq, orang yang imannya siddiq, imannya benar, imannya lurus. Abu Bakar Siddiq yang pertama beriman terhadap Isra Mi'raj Nabi. Kita ikuti tariqahnya Abu Bakar, tidak ada cara lain, tidak ada jalan yang paling bagus. Engkau ikuti Sayyidina Abu Bakar, cara berpikir Abu Bakar. Imani itu dengan iman kepada Allah. Kalau ente perhatikan subhanalladzi, ayat itu jelas saudara. Subhanalladzi itu adalah tasbih litta'ajjub, yang menunjukkan peristiwa tersebut adalah kekuasaan Allah. Bukan Nabi Muhammad yang mau, tapi Allah yang menjalankan. Tidak usah pakai bingung, pahami Al-Quran, pahami ayat. Kalau sudah subhanallah, ini berarti Allah yang berkuasa. Wilayah iman, wilayah zikir, bukan wilayah fikir, bukan wilayah akal, bukan wilayah otak saudara. Ini wilayah iman. Maka kita pikirkan dengan iman. Makanya kita mesti bedain mana wilayah akal, mana wilayah iman, mana wilayah zikir, mana wilayah pikir. Betul? Contohnya begini, ada orang naik ke bulan biasa apa luar biasa tuh? Ada orang naik ke bulan biasa apa luar biasa tuh? Ada yang ngomong luar biasa nggak tuh? Yang ngomong luar biasa tuh otak tuh, loading tuh. Dipikirin bagaimana naiknya ke bulan. Yang bilang biasa tuh cerdas tuh. Kenapa biasa? Pakai pesawat, no problem. Nggak usah pakai iman, cukup pakai akal. Oh, pakai pesawat bisa gue juga. Betul? Nggak usah pakai iman, itu wilayah pikir, bukan wilayah zikir. Itu wilayah akal, cukup pakai akal, nggak usah pakai iman, gampang kita cernas saudara. Tapi Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ke langit nggak pakai alat hadirin, nembus 7 lapis langit saudara, sampai ke Rabbul Ahdar, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke arasnya Allah saudara. Subhanallah, itu luar biasa saudara. Itu wilayah iman saudara. Betul? Ada perahu, ahlan wasahlan ya habibi. Ada perahu saudara, ada perahu di pinggir kali Ciliwung. Di kali Perawang tuh apa namanya tuh? Citarum. Ada truk di kali Citarum di pinggir. Nggak berapa lama pindah ke belah sono tuh, ke pinggir sono. Itu biasa, luar biasa. Biasa, kenapa? Ada jembatan. Tapi di dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Firaun saudara, mentok pinggir laut saudara, dia mau jalan laut saudara, di belakang Firaun maju kena, mundur kena saudara. Lalu Allah perintahkan idrib bi'asakal bahar, ya Musa, engkau pukulkan tongkat ke laut, laut terbelah dua, jadi jalan saudara. Biasa, luar biasa. Kenapa? Kekuasaannya Allah. Tidak ada manusia yang bikin tongkat bisa membelah laut saudara. Maka hati kita bilang subhanallah, ini urusannya Allah. Betul? Bisa bedain mana urusan akal, mana iman? Zikir ma pikir tahu. Contoh begini, urusan masalah perkara-perkara yang goib, perkara-perkara yang luar biasa, seperti ente bawa baterai. Perhatian saya, ada baterai, ente pegang baterai, jalan tempat gelap, betul? Kira-kira yang benar nyalain baterai baru jalan, apa jalan dulu nyalain baterai? Jawab yang kompak, jawab yang kompak. Orang yang cerdas dia bawa baterai,
jalan gelap saudara, nggak tahu mana tiang, nggak tahu tuh mana lubang, nggak tahu tuh mana batu, nggak tahu tuh mana kotoran. Orang cerdas, kira-kira ente senter baterai dulu baru jalan, apa jalan dulu baru senter baterai? Orang yang cerdas senter dulu bro, senterin tuh baterai biar tahu mana lubang, mana tiang, mana tai anak-anak, mana tai kucing. Betul, itu namanya cerdas. Iman dia duluin, yang kelihatan, yang gaib-gaib, yang kita nggak lihat saudara, yang luar biasa iman kita kedepanin saudara, yakinin saudara, biar langkah selamat saudara. Betul. Orang oon, tahu oon bu? Oon, bloon, dia bawa baterai, jalan gelap, dia ngelangkah dulu, baterai nggak dinyalain. Oon nggak tuh? Pinter apa oon? Jawab yang kompak, pinter apa on? Bawa baterai, bawa HP, listrik mati, ngelangkah dulu. Pinter apa on? Udah nginjek tai baru. Ya Allah, ini lembek-lembek apaan? Rada anget dikit nih. Ya Allah, di senter baru. Oh ya Allah, tai anak nih. Nggak percaya juga, pakai dicium. Udah 2 kali lu belangsak lo. Udah nginjek tai dicium, dipeperin lagi tuh. Oon pinter, oon pinter, oon lu punya baterai nggak dinyalain, nginjek tai baru. Tuh orang goblok, dia punya iman nggak dipakai saudara, dia pakai akal saudara. Itu oon namanya. Kita mesti pandai. Ini urusan gaib, ini mukjizat, akal nggak bisa. Jangan dipaksain, lu kafir murtad. Akal belakangan, imanin dulu. Udah beriman selamat. Betul. Hati-hati saudara hadirin. Jangan sampai ilmu kita dilepas dari iman. Bahaya tuh ilmu, bisa salah sasaran saudara. Kita punya akal, gaida akaluka bil iman. Ikat kita punya akal dengan iman. Jangan biarkan akal kalian copot dari iman. Akal kalian biar saudara. Di zaman sekarang banyak profesor, doktor, alim, pinter, ilmunya banyak, tapi dia nggak punya iman. Sehingga dia punya fatwa yang bertentangan dengan salafus soleh, amjadun solehun, keluar dari thariqah al-sunnah wal jamaah. Betul? Ilmu diandelin nggak pakai iman, bahaya nggak kira-kira? Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, yang haram jadi remeng-remeng. Banyak yang gitu, banyak yang gitu. Akibat ente punya akal, ente punya ilmu, copot dari iman saudara. Jangan sampai ente punya ilmu, jangan sampai ente punya akal, lepas dari iman saudara. Bahaya hadirin. Nabi Muhammad itu cuman ngimpi. Nggak mungkin jasad nembus ke langit. Oh ada sinar yang berbahaya, oh ada benda-benda langit. Nggak mungkin, mustahil. Nabi cuma ngimpi. Ada nggak yang pendapat begitu? Ada nggak? Bu Jahal tuh, anak buahnya Bu Jahal sekarang banyak saudara. Nggak percaya ngimpi. Kalau cuma ngimpi, buat apa subhanallah? Buat apa Allah pakai subhanallah? Mimpi bukan perkara hebat, mimpi perkara biasa. Buat apa subhanallah? Nggak usah biabdi biruhih. Subhanalladzi asra biruhih. Maksud Allah menjalankan rohnya Nabi, tapi biabdi, abdun, jasad dan roh. Bukan cuma roh, berarti sholat produksi ngimpi dong. Sholat ngimpi dong. Hebat nggak kira-kira kalau ngimpi? Buat apa kita peringati kalau ngimpi saudara? Betul. Kalau cuma ngimpi orang Arab nggak celeng begitu. Kalau ngimpi Abu Jahal nggak pegang kepala tepuk tangan, nggak mungkin. Coba pakai pikir ente, pakai otak ente. Kalau Nabi cerita aneh ngimpi, kata Abu Jahal ya ngimpi mah gua gak bisa. Tapi mereka seperti orang kebakaran jenggot, bingung mereka, tepuk tangan, siul-siulan, guling-gulingan. Bikin Muhammad gila. Berarti Nabi Isra Mi'raj bukan cuma roh, tapi badan dan roh. Oh ini lapar kayak ini. Iya,
Singkat cerita yang kedua, saudara, Allah yang menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang diperjalankan sehebat itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ada dua yang paling aneh senang dari Isra Mi'raj. Satu, melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ittafaqul ulama anna min a'zami ni'am nazri wajhillah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang paling agung kecuali engkau melihat wajah Allah dan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Melihat wajah Allah itu nikmat yang agung. Melihat wajah Nabi itu nikmat yang paling agung. Fi jannatin ma syagani min wasfa illa li kaunil habib ya akhuya, maka Habib Ali, di surga tidak ada menyenangkan aku kecuali di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nabi ngelihat Allah Ta'ala. Yang kedua, aku senang karena aku dipanggil hamba. Hamba, makom tertinggi, lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Karena hamba adalah merupakan kedudukan makhluk, bukannya Allah. Kalau pemimpin, kalau sayyid, itu milik Allah. Tapi hamba milik kita. Maka Nabi sudah dipanggil hamba, saudara. Yang terakhir nih, sholat 5 waktu, saudara. Ibadat yang langsung dipanggil Nabi Muhammad itu sholat 5 waktu. Dengarkan terakhir, Nabi Muhammad Mi'raj sampai mana? Jawab yang kompak. Nabi Mi'raj sampai mana? Sampai Allah. Sampai mana? Sampai mana? Nabi Mi'raj sampai Allah. Apakah ente bisa sampai Allah? Bisa. As-salatu mi'rajul mu'min. Kalau ente mau sampai Allah, ente punya kendaraan yang dibawa Nabi Muhammad. As-salah mi'rajul mu'min. Kalau ente pengen sampai Allah, salat adalah mi'rajnya orang mu'min. Saya tanya apakah salat ente sampai Allah? Halo, assalamualaikum. Salatnya sampai mana? Sampai mall, SGC? Halo, sampai hutang? Ibu kalau sholat sampai Allah apa enggak kira-kira? Sholatnya naik enggak kira-kira? Sholat kita sampai mana, saudara? Jangan-jangan sholat kita enggak sampai Allah. Sholat kita enggak sampai Allah. Kenapa? Karena kita punya hati kotor, saudara. Nabi dibelah dadanya bukan karena kotor. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, wa ma'arajal aflak min qalbi azan bal zadu tuhran ala tuhrin. Malaikat dalam kotoran, bukan kotor Nabi Muhammad, tetapi kebersihan ditambah bersih. Tuhran ala tuhrin, sudah suci ditambah suci. Itulah kalau mau salat, ingin sampai kepada Allah, bersihkan hatimu. Jangan hasut sama tetangga. Halo, assalamualaikum. Tetangga beli kulkas, ibu kedinginan. Tetangga beli termos, ibu kepanasan. Tetangga beli motor, ibu beli bodrek. Tetangga naik mobil baru, ibu naik ambulan. Tetangga nempatin rumah baru, ibu nempatin rumah UGD. Kena serangan jantung, mikirin kulkas orang yang 5 pintu, ibu cuman sigat 1 pintu. Stres ibu kena jantung. Bu, alhamdulillah. Jangan hasad, jangan sombong, kibir, som'ah. Ibu sama suami berbakti, anak orang tua berbakti kepada orang tua, maka Anda sholatnya akan naik, saudara. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia ini amal kita dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Semua Allah akan angkat musibah dan bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.